situasi ini tidak membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bahwa ini menimpa seluruh dunia itu, ya setiap orang mestinya harus refleksi. Indonesia itu dasarnya apa? Pancasila, bukan agama. Selamat datang di Tutur Channel. Gimana kabarnya? Udah lama nggak melihat ada kehadiran Dani di sini. Dan tentunya sama Ayah Sakti. Jadi dua video ke belakang itu memang hanya dihadiri oleh Ayah Sakti saja karena pembahasannya lebih khusus gitu ya kan. Jadi 2020 ini tahun yang sangat spesial bagi semua orang. Dan tentunya pastinya berkaitan tentang hal-hal yang pernah dibahas di Tutur Channel sebelumnya. Terutama yang ramalan Joyoboyo itu ya. Itu gimana menurut Ayah kehadiran virus corona ini terutama datang ke Indonesia dan sampai sekarang masih ada? Menurut Ayah gimana? Ya, karena ini sebuah pandemi yang sifatnya global kan gitu kan. Iya, betul. Karena ini global otomatis ya pemahamannya juga tidak bisa ya separuh-separuh, namanya aja global. Benar. Tapi yang harus dipahami kalau menurut ayahnya ya bahwa mungkin orang bisa melihat virus corona itu mungkin ada aspek politiknya, ada dari segala aspek ya seperti ya macam-macam. Tapi kalau bagi ayahnya pribadi bahwa melihat fenomena ini adalah bahwa ini sebuah kejadian alam yang terjadi secara global. Oke. Artinya situasi ini tidak membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bahwa ini menimpa seluruh dunia itu, ya setiap orang mestinya harus refleksi. Bukan hanya setiap orang, setiap bangsa, setiap negara, setiap pribadi harus melakukan refleksi terhadap situasi perubahan yang diakibatkan adanya ya situasi seperti saat ini kan gitu. Iya, betul. Nah, masyarakat itu sudah sangat jenuh gitu loh ya dengan adanya virus corona. Jadi tuh menimbulkan juga hal-hal lain. Jadi corona ini dijadikan sebagai kepercayaan. Jadi ada orang yang percaya sama corona, kalau corona itu ada, virus gini-gini. Ada yang tidak percaya, ada yang bilang itu konspirasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ambil sisi positifnya nih ya kan karena ini kan juga udah akhir tahun. Menurut Ayah itu gimana sih yang seharusnya dari kita pribadi itu menyikapi hal itu jadi tidak termakan oleh orang-orang, omongan orang-orang gitu? Kalau kita lihat perkembangannya ya, artinya perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam setiap aturan atau perilaku yang disebabkan kondisi yang ada seperti corona ini. Misalnya orang pergi ke tempat ibadah, itu bukan dibatasi, harus memakai protokol. Betul. Artinya apa? Sesuatu yang dulunya begini sekarang diubah menjadi begitu. Kebiasaan yang lama diubah kebiasaan. Sekolah juga ada perubahan. Dalam dunia dalam segala macam aktivitas kehidupan ya itu banyak terjadi perubahan. Artinya ada sesuatu yang dipaksa harus terjadi berubah. Nah, tergantung kita manusianya itu bagaimana menyikapi kondisi seperti sekarang itu bagaimana. Apakah kita menyikapinya hanya ya ini kan hanya konspirasi kalau dibilang atau secara politik gitu. Tapi kalau ayahnya harus melihat apa yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Artinya secara pemikiran itu bagaimana, secara tidak kasat mata itu alamiahnya itu seperti apa. Kondisi yang apakah kondisi seperti ini bisa dibuat oleh satu orang? Satu orang itu mempengaruhi seluruh dunia kan tidak. Itu tidak mungkin. Ya. Artinya alam inilah yang mengatur dunia. Yang terjadilah alamnya yang mengatur, mengubah tatanan dunia. Itulah yang sering disebut kalau dalam Jongko disebut
wolak-walik zaman. Jadi wolak-walik zaman itu sebuah perubahan zaman. Yang dulu dianggap benar, dianggap loh ya, yang dulu dianggap benar, kalau memang itu benar pasti benar. Yeah. Tapi kalau yang dianggap benar itu salah, pasti akan berubah. Harus benar. Jadi kalau menurut pandangan ayah nih, kondisi saat ini adalah kalau apa yang disebut dengan wolak-walik zaman, ini sudah masuk kepada sebuah tatanan baru di mana yang salah harus salah, yang benar harus benar. Yeah. Tidak bisa dibalik sekarang. Sekarang itu tidak bisa yang salah jadi benar, yang benar disalahkan. Yeah. Itu yang disebut dengan wolak-walik zaman yang harus sekarang harus yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan itu akan selalu akan berlanjut. Karena ini sudah masuk kepada semacam tatanan baru. Kalau kita lihat nih keadaan sekarang ini, siapa yang benar-benar salah akan kena. Siapa yang benar-benar benar, yang tadinya disalahkan, tapi kalau memang itu hanya dianggap salah, pasti akan menemukan kebenarannya. Nah, itu seperti itu. Nah, terus ya, kan itu jadi sebenarnya itu new normal ini ya, bisa dikatakan kebiasaan baru ini tuh juga benar-benar yang mengubah semuanya. Maksudnya semuanya itu dalam arti segala aspek gitu loh di bidang kehidupan ini gitu. Nah, terutama nih, kenapa sih ketika itu kan ibarat kalau orang kuliah itu semester awalnya itu ya di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kan gitu. Kemudian beralihlah ke semester selanjutnya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, muncullah ini di bulan semester yang Juli itu sampai Desember itu muncul nih di Indonesia itu polemik yang sangat heboh dan wow gitu loh ya kan. Mulai dari demo ya kan, mulai dari yang mungkin yang bersifat agama ya kan. Nah, apakah hal tersebut itu bisa diantisipasi dari kita sendiri atau bagaimana ya kalau menurut ayah? Ya, kalau kita bicara agama ya, jadi yang kemarin kan pernah ayah bilang, Pak, agomo akeh sing nantang. Ya, agomo akeh sing nantang artinya apa? Banyak dipertanyakan, loh agama itu sebenarnya apa sih? Untuk apa ada agama kan begitu? Ya. Nah, katanya dengan adanya agama itu menuntun manusia untuk menjadi benar kan begitu? Iya. Itu teorinya begitu. Tapi prakteknya, kenapa ada sesuatu katanya beragama, katanya berketuhanan, tapi kenyataannya kok ada satu perilaku yang bertolak belakang dari ajaran ketuhanan, ajaran agama lah begitu. Ajaran agama itu kan mengajarkan untuk orang saling mengasihi kan begitu. Betul. Namanya Tuhan Maha Pengasih kan? Ya. Tuhan Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih itu sudah pasti. Tapi diimplementasi di lapangannya atau di agama-agama ini. Agama bisa dimanfaatkan secara politik. Makanya disebut dengan politisasi agama. Ya, agama yang harusnya mengajarkan manusia untuk kepada apa? Mengasihi sesama. Tapi dipolitisir sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan politik. Nah, itu rusaklah agama. Artinya agama dirusak oleh sebagian orang. Iya. Ya, agama itu dirusak, ya dirusak lah. Dan nilai-nilainya harusnya agama itu begini, tapi dirusak sehingga terjadi satu perselisihan yang tidak produktif ya. Dari esensinya agama menjadi berkurang. Gitu kan? Jadi orang bisa menantang itu. Menantang itu artinya mempersoalkan. Katanya mengasihi, kok begini? Katanya untuk semua, ternyata kok begini? Nah, itu yang menjadi pertentangan. Nah, itu yang juga terjadi di dalam situasi kehidupan manusia yang kaitannya dengan wolak-walik zaman tadi. Jadi agama itu harus dikembalikan kepada fungsinya. Iya. Kembali pada fungsinya apa? Yang benar, fungsi yang benar. Agama itu apa? Menjadi
kebaikan untuk sesama manusia, tidak dipolitisir untuk tujuan-tujuan politik. Tertentu, iya. Betul. Itu sih. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Demo-demo itu ya kalau kita bicara demo-demo ya, yang namanya demonstrasi itu kan wajar dalam alam demokrasi, katanya begitu kan. Iya. Nah, tetapi persoalannya kembali kepada apakah setiap kita berdemonstrasi itu mengerti kenapa mesti demo. Kan gitu. Karena tidak setiap orang yang berdemonstrasi itu paham apa itu demonstrasi. Tujuan juga. Demonstrasi apa. Bahkan ada tindakan-tindakan yang justru memperkeruh suasana di dalam tujuannya tadi berdemo untuk sesuatu yang memperjuangkan aspirasi misalnya, tapi menjadi kerusuhan. Iya, betul. Nah, itu kan terjadi di negara kita juga terjadi, di negara lain mungkin juga ada. Kayak gitu. Intinya begini, kalau berkaitan dengan apa yang terjadi di akhir-akhir ini ya, bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasila. Ya. Indonesia adalah negara Pancasila yang tidak bisa diatur dengan agama, apapun agamanya. Tidak bisa diatur dengan dasar agama, karena ini Indonesia. Gitu loh. Indonesia itu dasarnya apa? Pancasila, bukan agama. Agama apapun tidak bisa mengatur Indonesia. Yang mengatur apa? Pancasila. Kalau orang berpancasila, berpegang teguh kepada Pancasila, adalah manusia pasti secara agama baik. Itu yang harus dipahami. Kita harus mencintai Indonesia, mencintai Pancasila. Itu ayahnya sering bilang begitu kan. Iya, sekarang jargonnya di Tutor Channel itu ada tambahannya ya jadinya ya. Nantikan di episode selanjutnya dan juga di tahun depan ya banyak hal yang baru. Gitu dulu mungkin ya. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, komen di bawah, tuturin aja. Dan terakhir, NKRI harga mati, jangan lupa tuturin aja. Bye bye.